Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel bersama aku Claudia. I have a PhD in dermatology and I will help you understand the complexity of your skin. Oke teman-teman, jadi video kali ini aku akan ngomongin tentang beberapa moisturizers yang aku udah coba selama beberapa waktu ini. Mungkin kalau misalnya kalian followers aku juga di Instagram, kalian tahu kalau aku udah nyobain beberapa jenis moisturizers dari brand lokal selama beberapa bulan ini. Dan mungkin beberapa dari kalian kayak bingung gitu, jadi mana nih sebenarnya ya yang kira-kira paling bagus atau paling cocok untuk aku. Nah kalau misalnya kalian penasaran, just keep on watching karena di video kali ini akan aku compare beberapa pilihan pelembab dari brand lokal yang sudah pernah aku coba dan aku review di Instagram aku. Oke, so stay tuned. Oke, yang pertama aku akan mulai dulu mungkin dari ini kali ya. Kalian tahu ya, Avoskin belum lama ini tuh ngeluarin banyak banget rangkaian moisturizer di bawah Your Skin Day series mereka. Dan salah satu yang aku coba ini adalah si Glow Concentrate Treatment nih. Kalian bisa cek ya reviewnya di Instagram aku, udah aku post juga. Harganya itu 259.000 per 45 ml seperti ini. Dan kandungan-kandungan utama dalam produk itu dia ada 2% ceramide, lalu juga ada multi probiome, yaitu beberapa filtered probiotics yang ada di dalam sini. Dia tuh jumlahnya ada 9 jenis, lalu ada juga hyaluronic acid complex di dalamnya. Nah jadi sebenarnya yang bikin produk ini tuh kayak spesial, kayaknya tuh packagingnya kali ya. Dia itu pakai jenis airless pump seperti ini, jadi kalian tinggal tekan aja. Nah jadi kan bisa mengeluarkan langsung pelembabnya. Dan pelembabnya itu jenisnya adalah very thin, lightweight gel, water gel gitu. Nah dia teksturnya very watery sebenarnya. Nah tapi apa yang buat aku ngerasa produk ini tuh enak banget adalah dia itu ngesetnya cepet di kulit, jadi nggak becek-becek banget, terutama di kulit aku yang oily combinations. Dan selain itu menurut aku dia juga ada provide cooling sensations, pasti karena dia water persennya juga lebih tinggi karena dia bentuknya jauh lebih cair gitu. Nah selain itu dia juga efek soothingnya juga dapat di kulit, jadi enak, bisa menenangkan dan juga melembabkan kulit. Nah lalu salah satu produk yang sering banget kayaknya di-compare, dibanding-bandingkan dengan produk ini adalah si produknya Something. Nah sebenarnya aku udah pernah buat comparison review antara produk Avoskin Your Skin Bay yang Glow Treatment Series yang Aqua Ceramide ini bersamaan dengan produk Something yang Ceramic Skin Savior. Tapi beberapa saat kemudian Something ngeluarin pelembab baru yang bentuknya dan warnanya lebih mirip lagi sama si Aqua Ceramide ini. Dan ya kalian pasti udah tahu lah ya, si Supple Power. Lihat deh, warnanya mirip, sama-sama biru, cuma bentuknya agak sedikit beda. Dan ya, kalau ngomongin tentang harga, kurang lebih mereka harganya kurang lebih sama. Untuk yang produk si Supple Power dari Something ini, dia itu memang kandungannya ada banyak yang overlap sama si Avoskin. Yang concentrate ini, yang versi Aqua Ceramide, karena dia juga sama-sama ada kandungan hyaluronic acid. Lalu dia juga ada ceramide, dan bedanya itu dia ada kandungan kayak panthenol dan juga ada onsen sui water. Jadi itu dia sih perbedaannya ya. Bener-bener bedanya tipis banget. Yang ini ada probiotics, yang ini nggak ada probioticsnya, tapi ada beberapa ekstrak tumbuhan atau tanaman lainnya serta ekstrak air, water dari yang jenis lainnya kayak si onsen sui. Kalau bisa aku bilang teksturnya tuh dia mirip banget. Kalau misal kalian lihat dan kalian keluarkan ya dari packagingnya, dia itu super mirip. Dan packagingnya juga kan sama persis ya, cuma beda model aja. Dan hipotesa aku ya memang karena mereka lagi-lagi itu diproduksi di perusahaan yang sama, yaitu si PT Cosmex itu. So no wonder lah ya, memang teksturnya ada kemiripan gitu. Jadi ada karakternya dari produk-produk dari PT tersebut yang datang dengan packaging seperti ini, dengan kandungan yang mirip-mirip sebenarnya. Cuma bedanya si Supple Power ini tuh itu ada wangi yang enak banget, manis banget. Aku kurang tahu sih sebenarnya ini dari onsen sui water atau plant extract lainnya, tapi wanginya enak. Nah, sedangkan kalau yang Glow Concentrate Treatment ini lebih nggak ada wanginya. Nah, lalu untuk waktu dia ngeset di kulit juga sama-sama enak, sama-sama cepet, nggak lama. Dan di kulit aku yang berminyak, a little goes a very long way. Kalian nggak perlu sebaik ini, kalian tinggal pumpnya dikit aja, kayak setengah pump aja itu udah cukup banget untuk melembabkan kulit kalian. Nah, menurut aku produk ini nih cocok untuk kalian yang lebih suka lembab yang benar-benar cair ya, lightweight banget, dan efeknya tuh bener-bener soothing, cooling, dan water bursting sensation bisa dibilang. Nah seperti ini. Nah kalau misalnya kalian lebih suka yang cair, terus kalian lebih suka pump packaging yang nggak perlu dicolek-colek, tapi sebenarnya pump packaging kayak gini tuh tricky juga ya, karena atasnya ini tuh bisa kotor dan jadi tempat akumulasi bakteri juga kalau nggak dibersihin dengan rajin. Jadi setiap kalian pakai, kalau bisa kalian colek, lalu kalian swipe dulu nih, bersihin atasnya pakai tisu,
kalian bersihin kayak gini sebelum kalian pump yang berikutnya. Karena kalau enggak ya kotor juga ya sebenarnya, itu ada moist, ada kelembapan di sini, lalu kalian tutup. Terus juga tadi kalian colek-colek pakai jari kan ya sama aja lah ya, sama-sama jorok sebenarnya. Jadi harus rajin bersihin aja. Dan selain itu, kelebihan dari packaging kayak gini tuh adalah mereka menjaga kesegaran, freshan kandungan-kandungan di dalamnya. Jadi kalau misalnya ada antioksidan atau apa, dia itu nggak terpapar sama udara, cahaya, jadi aman, bisa bertahan lebih lama. Cuman satu lagi downside-nya adalah ukuran lah ya. Kalau misalnya pakai yang airless pump kayak gini, biasanya ukurannya cenderung lebih besar dan nggak travel friendly. Jadi kayak mau bawa jalan-jalan seukuran sebesar ini kan rada males ya bisa dibilang. Nah makanya di sini ada beberapa pelembab lagi dengan bentuk jar atau tube dengan tekstur yang berbeda yang akan aku compare juga. Yang pertama di sini ada si White Lab Ceramic Barrier Moisturizing Gel. Nah kalau yang ini benar-benar sesuai dengan namanya, dia memang teksturnya gel dan dia tuh lebih ke thick gel menurut aku. Dia tuh tebal tapi dia juga saat diaplikasikan di wajah itu ringan banget, enak banget di kulit. Memang dia bisa modelnya yang lebih kayak emollient ya, kayak sleeping mask. Rasanya kayak berasa ada sesuatu di atas kulit, lebih memeluk kulit, tapi nggak nggak terasa berat, nggak suffocating, dan juga nggak menyumbat pori-pori. Dan kalian bisa lihat ini juga aku udah habis produknya, so it does says a lot about it karena udah habis. Dia juga ada wanginya, ada fragrance yang pasti di dalamnya. Jadi cocok buat kalian yang suka sensorial experience datang dari fragrance. Dia wanginya floral, ada kayak wanginya seger lah ya bisa dibilang, ada sweet and floral. Jadi menurut aku cocok nih untuk kalian yang suka dengan kandungan fragrance di dalam skincare produk kalian. Nah, terus kalau ngomongin tentang kandungannya, dia juga mengandung beberapa jenis ceramide di dalamnya. Lalu ada juga kandungan mugwort serta marine collagen dan hyaluronic acid complex. Jadi kalau bisa dibilang hampir semua pelembab ini dia tuh ada kandungan ceramide, hyaluronic acid, dan bedanya ada beberapa ekstrak tambahan lagi aja. Kalau yang ini tuh dia ada mugwort dan juga marine collagen. Kalau nggak aku salah, dia tuh ada kandungan centella asiaticanya juga. Jadi memang efek soothingnya datang dari kedua ekstrak tersebut. Lalu apakah produk ini soothing? Menurut aku yes, produk ini juga soothing. Aku suka pakai produk ini kalau misalnya aku habis treatment ke klinik, terus aku habis ekstraksi atau habis laser, terus kan wajahnya merah-merah tuh ya, terus pengen sesuatu yang bener-bener hugging, bener-bener menjaga kelembapan. Jadi aku biasanya pakai yang ini, walaupun dia teksturnya sedikit lebih berat dibandingkan yang lain yang tadi aku udah sebutkan, tapi dia tetap nyaman sebenarnya di kulit. Nah tapi itulah ya, salah satu downside-nya adalah dia tuh terasa kayak ada sesuatu di atas kulit kalian. Nah kalau misalnya kalian lebih suka sesuatu yang lebih nggak berasa ada sesuatu sitting on top of your skin tapi juga melembabkan, kalian bisa coba si Skintific 5 Times Ceramide. Nah itu satu produk lagi yang juga udah habis aku pakai sebenarnya. Aku udah nggak ada produknya sama aku, jadi akan dimasukkan aja gambarnya di sini. 5 Times Ceramide-nya si Skintific, dia juga sama-sama kandungannya ceramide di dalamnya. Nah, selain ada 5 jenis ceramide, dia juga ada kandungan hyaluronic acid, ada centella asiatica, ada marine collagen, dan juga witch hazel extract. Nah, kalau produk satu ini, dia itu gelnya lebih cair dibandingkan si White Lab, tapi dia juga lebih kental dibandingkan kalau yang water gel seperti si Subtle Power atau Glow Treatment Essence-nya Avoskin. Jadi dia tuh di tengah-tengah antara kedua ini. Nah, dia juga comes in this tube packaging, terus dia juga nggak ada wangi-wangian. Bisa aku bilang dia tuh di tengah-tengah ya, gel cream gitu menurut aku. Dan dia sama-sama memberikan cooling sensation, water bursting sensation saat diaplikasikan di wajah. Nah lalu kekurangannya ya, menurut aku produk itu bisa dibilang hampir nggak ada sih kekurangannya, selain dia itu memang butuh sedikit waktu untuk ngesetnya juga di kulit. Tapi waktu yang dibutuhkan untuk dia ngeset itu nggak selama si kedua produk yang cenderung lebih berair ini. Kalau misalnya berair kayak gini, salah satu kelemahannya adalah it takes time for it to set on the skin. Sedangkan kalau produk-produk lain tuh rasanya baru bentar aja udah kayak enak, udah nyaman, udah duduk dengan santai gitu di kulit kita. Sedangkan kalau produk kayak gini tuh butuh waktu untuk nunggu dia ngeset, walaupun nanti finishnya setelah dia udah ngeset bener-bener kayak berasa nggak pakai apa-apa. Nah kalau si Skintific yang 5 Times Ceramide itu dia di tengah-tengah sih sebenarnya, bisa aku bilang ya, di antara yang ini dan juga ini. Pokoknya kalau misalnya kalian nggak suka sesuatu yang cair-cair banget tapi nggak mau yang lebih thick, nggak mau yang terlalu tebal, kalian bisa pilih yang Skintific. Tapi kalau kalian suka yang tebal, kalian pilih yang si White Lab. Nah, kalau misalnya kalian juga suka yang cair, kalian pilihlah si Something Supple Power atau si Avoskin Glow Concentrate Treatment ini. Nah, terus kalau misalnya antara kedua ini, kalau gitu pilihnya
yang mana ya kalau gitu? Menurut aku karena teksturnya mirip banget, kandungan-kandungannya juga mirip, lebih ke preferensi kalian masing-masing aja sih. Kalian lebih suka brand yang mana, atau kalian mungkin lebih suka wanginya yang seperti apa. Kalau kalian lebih suka yang gak ada wanginya, kalian pilih yang Avoskin. Sedangkan kalau misalnya suka yang ada wanginya sweet, kayak wanginya manis lah pokoknya, kalian bisa pilih si ini ya, si Supple Power dari Something. Oke teman-teman, jadi itu dia sih sebenarnya beberapa comparison produk dari pelembab lokal yang udah aku coba selama beberapa waktu belakangan ini. Dari yang Something, Supple Power, ada White Lab, Ceramac Barrier Moisturizing Gel, ada Avoskin, serta si Skintific yang akan aku masukkan gambarnya. Semuanya sama-sama warna biru-biru, ada hyaluronic acid, ada ceramide-nya, cuman ada sedikit perbedaan aja. Kayak mirip-mirip tapi beda gitu lah ya, bisa dibilang. Nah, semoga sih dengan kalian nonton video ini, kalian tahu kurang lebih kira-kira mana nih yang paling cocok buat kalian. Nah, kalau misalkan masih galau, kalian cek aja di Instagram aku udah pernah nge-review semua produk ini sebenarnya. Kecuali yang Supple Power belum aku pernah full review sih, kalau misalnya saat video ini up mungkin. Tapi soon mungkin juga akan aku up. Tapi inget aja sih yang si Supple Power ini mirip banget sama si Avoskin sebenarnya. Cuma bedanya ini ada wangi-wangiannya aja yang sedikit berbeda. Nah, pokoknya kalau misalnya kalian suka fragrance, kalian suka yang sweet, kalian suka yang lebih tebal, kalian pilihlah si White Lab. Nah, tapi kalau misalnya kalian lebih suka yang lightweight, tapi juga ada wangi-wangiannya yang manis gitu rasanya, pilihlah si Supple Power. Nah, sedangkan kalau misalnya kalian suka yang gak ada fragrance-nya, bener-bener kayak gak ada wangi-wangiannya, terus kalian suka yang cair teksturnya, kalian pilihlah si Avoskin, si Glow Concentrate Treatment. Dia juga efek soothing-nya dapet banget. Tapi kalau misalnya kalian lebih suka sesuatu yang gak terlalu cair, ngesetnya juga sedikit lebih cepat dibandingkan si Glow Concentrate Treatment ini, pilihlah si Skintific 5x Ceramide. Oke teman-teman, jadi itu aja videonya hari ini. Semoga videonya membantu kalian menentukan kira-kira pelembab mana yang paling cocok untuk kalian. Dan thank you guys so much udah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe juga ke YouTube channel aku, dan share informasi ini ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan. Dan kalau misalnya kalian mau nonton atau mau baca review-review lebih lengkap seputar skincare, kesehatan kulit, jangan lupa untuk follow aku di Instagram juga @funskincare dan juga di TikTok. Oke then, thank you guys so much for watching, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Bye guys!